Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum online kartografi dasar. Saat ini kita masuk ke acara 4, yaitu proyeksi peta. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, tentunya kita harus tahu dulu dong apa sebenarnya itu proyeksi peta. Nah, secara dasarnya proyeksi peta adalah upaya pemindahan dari bentuk bumi yang pada dasarnya itu adalah 3 dimensi ke bidang datar, atau proses pemindahan bentuk 3 dimensi ke 2 dimensi, yaitu ke selembar kertas dalam bentuk peta. Nah, untuk proyeksi peta itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah proyeksi azimutal, yang kedua proyeksi kerucut, dan yang ketiga adalah proyeksi silinder. Untuk proyeksi azimutal sendiri itu masih dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah proyeksi azimutal ortografis, stereografis, dan yang terakhir adalah gnomonus. Dalam proses proyeksi peta atau proses pemindahan dari 3 dimensi ke 2 dimensi itu juga harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah luas atau ekuivalen, yaitu artinya luas pada globe atau pada bola bumi itu harus sesuai dengan penggambaran di peta. Yang kedua adalah jarak atau equidistant, artinya jarak pada globe itu harus sesuai atau harus sama pada penggambaran di peta. Yang terakhir adalah bentuk atau konform, artinya bentuk yang ada di globe harus sama penggambarannya ke bentuk peta atau dalam bentuk 2 dimensi. Oke, kali ini kita akan berkenalan dengan proyeksi kerucut. Nah, sesuai dengan namanya, proyeksi kerucut ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Kita bisa lihat di sini, lingkaran ini adalah bentuk gambaran dari bumi, dan kerucut ini adalah bidang proyeksinya. Bisa kita lihat di sini ada bagian yang bersinggungan antara bola bumi dan bidang proyeksi, yaitu pada bagian bola bumi ini pada lintang 45 derajat. Maka dari itu proyeksi kerucut ini sangat cocok untuk memproyeksikan bagian-bagian bumi dalam lintang 45 derajat. Misalnya negara-negara di benua Eropa dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan proyeksi silinder. Nah, untuk proyeksi silinder masih sama dengan yang tadi. Sesuai dengan namanya, proyeksi silinder ini menggunakan silinder atau tabung. Ketika kita masukkan bola atau bisa disebut sebagai ilustrasi bumi, maka yang bersinggungan adalah bagian tengahnya. Kalau ini diilustrasikan sebagai bumi, maka garis tengah ini merupakan garis khatulistiwa. Secara itu, dalam proyeksi silinder ini sangat cocok digunakan untuk memproyeksikan bagian-bagian bumi yang berada di tengah atau di sekitar garis khatulistiwa, seperti Indonesia, Asia, dan lain-lain yang melewati garis khatulistiwa itu sendiri akan secara maksimal tergambarkan dalam proyeksi tersebut. Tetapi untuk daerah yang lain, misalkan ada di bagian kutub atau di bagian 45 derajat, itu akan banyak distorsi seperti itu, teman-teman. Maka semua proyeksi yang ada di sini, mulai dari azimutal, mulai dari kerucut ataupun silinder, itu digunakan sesuai dengan posisi yang mau diproyeksikan. Misalkan kita mau memproyeksikan bagian kutub, maka kita menggunakan proyeksi azimutal. Apabila kita ingin memproyeksikan bagian lintang 45 derajat, itu kita bisa menggunakan proyeksi kerucut. Dan apabila kita mau memproyeksikan bagian khatulistiwa, kita menggunakan proyeksi silinder. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang
menggambar proyeksi stereografis. Nah, untuk proyeksi stereografis sendiri itu memiliki titik kontrol yang berada di kutub utara atau kutub selatan. Apabila kita menempatkan titik kontrol di kutub utara, maka proyeksi peta kita berada di kutub selatan, dan begitupun sebaliknya. Nah, untuk perhitungannya kita memakai skala 1:128 juta. Kemudian R bumi atau jari-jari bumi itu diketahui 6.400 km. Dan kemudian interval bumi itu diketahui 15 derajat. Nah, kemudian kali ini kita akan mencari jari-jari proyeksi atau R proyeksi, yang mana dengan rumus R bumi dikali skala sama dengan 640 juta ini didapat dari 6.400 km dijadikan cm, kemudian mendapat 640 juta dikali 1:128 juta. Kemudian udah didapat 5,2 cm yang dibulatkan menjadi 5 cm. Nah, jari-jari proyeksi ini merupakan garis tengah lingkaran, yang mana lingkaran ini adalah bumi, seperti itu. Jadi diameter lingkaran ini merupakan 5 cm yang dikali 2, berarti diameter lingkaran ini adalah 10 cm. Oke, setelah kita bisa menggambar bola bumi dengan jari-jari 10 cm yang sudah kita dapat dari perhitungan R proyeksi, maka kita akan menggambar garis-garis proyeksi ini. Nah, untuk garis-garis proyeksi itu ada apa aja? Yang bagian ini merupakan garis meridian, dan yang melengkung merupakan garis paralel. Untuk menggambar garis meridian itu dimulai dari titik proyeksi atau titik kontrol yang kita singgungkan dengan garis diameter bumi seperti ini. Kemudian kita singgungkan lagi dengan bidang proyeksi, maka ketemulah titik di sini. Dan begitupun yang bagian sebelahnya. Bagian meridian di sini kita mulai dari titik proyeksi, kita singgungkan dengan diameter bumi, kemudian kita singgungkan lagi dengan bidang proyeksi. Seperti itu. Kemudian setelah itu, untuk membagi setiap garis yang ada di sini, kita menggunakan interval bumi, yang diketahui interval bumi adalah 15 derajat. Kita akan menggambar interval bumi ini per 15 derajat menggunakan busur. Jadi interval antara garis ini dengan garis ini adalah 15 derajat, bagian sini 15 derajat, dan begitupun selanjutnya sampai pada bagian ini juga sama 15 derajat. Nah, setelah kita menggambar garis-garis meridian yang ada di sini, pada bagian bidang proyeksi kita hubungkan. Ini merupakan titik utama, dan ini dihubungkan menggunakan jangka dengan titik utama yang ada di sini. Kita hubungkan seperti ini, dan kemudian seperti ini. Selanjutnya, pada bagian ujung bidang proyeksi ini merupakan 0 derajat, dan secara garis lurus di sini secara otomatis 180 derajat. Selanjutnya, pada bagian bidang proyeksi ini dibagi kembali dengan menggunakan garis meridian, dibagi dengan interval per 15 derajat seperti yang ada di gambar ini. Pada ujung ini merupakan 0 derajat, 15 derajat, 30 derajat, dan selanjutnya sampai pada titik ini 180 derajat.
Jadi, ini merupakan gambaran proyeksi stereografis yang didapat dari perhitungan dengan skala 1:128 juta dan air bumi 6.400 km, kemudian interval 15 derajat. Oke, kali ini kita akan menggambar proyeksi ortografis. Nah, untuk proyeksi ortografis ini dia memiliki titik proyeksi atau garis penyinaran yang tidak terhingga, atau biasanya garis penyinaran atau titik proyeksi ini berada di luar bumi, seperti itu. Nah, untuk gambaran proyeksi ortografis itu seperti ini. Jadi pada garis meridian ini dia tidak terhingga, ditandai dengan ada tanda panah ke atas. Ini menunjukkan bahwa dia tak terhingga. Untuk penggambarannya kita masih sama menggunakan skala 1:128.000 dan jari-jari bumi 6.400 km, kemudian interval 15 derajat. Nah, perhitungannya R proyeksi sama dengan R bumi dikali skala sama dengan 6.400 km dijadikan cm sama dengan 640 juta dikali 1/128 juta sama dengan 5,2 cm atau dibulatkan 5 cm. Nah, ini merupakan lingkaran dengan diameter 10, atau dari R proyeksi yang sudah kita hitung mendapat 5 cm dikali 2 menjadi diameter 10 cm. Kemudian kita gambar di sini bidang proyeksi yang dibagi dengan garis meridian per 15 derajat. Per 15 derajat ini. Nah, kemudian untuk menggambar garis sinar proyeksi ini, kita ambil dari garis yang berpotongan antara garis meridian dan garis lintang. Bisa kita lihat di sini, apabila kita garis ke atas, ini merupakan garis perpotongan antara garis meridian 15 derajat dengan garis lintang, garis yang melengkung ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar mulai dari bidang proyeksinya. Seperti ini. Kita tarik ke atas dan kemudian kita kasih tanda anak panah. Ini menunjukkan bahwa garis ini tak terhingga atau masih berlanjut. Kemudian lanjut dengan garis selanjutnya. Di sini masih sama, kita ambil dari garis perpotongan dengan derajat selanjutnya, yaitu derajat ke-30 yang berpotongan dengan garis lintang. Kita mulai menggambarnya dari bidang proyeksi dan ditarik ke atas. Kemudian diberi tanda panah yang menunjukkan bahwa garis ini masih berlanjut atau tidak terbatas. Selanjutnya pun masih sama dengan perpotongan derajat 45 dengan garis lintang yang digambar dimulai dari bidang proyeksi di sini. Kemudian diberi anak panah sebagai tanda bahwa dia masih berlanjut atau tak terhingga. Begitupun selanjutnya sampai ujung sini. Setelah semua sudah tergambar sinar proyeksinya, maka dimulai dari tengah. Ini dihubungkan garis ini dihubungkan dengan garis ini, dihubungkan dengan jangka. Selanjutnya seperti ini. Begitu selanjutnya sampai ke ujung. Nah, begitulah penggambaran proyeksi ortografis dengan perhitungan yang sudah kita hitung tadi. Seperti ini. Oke, kali ini kita akan belajar menggambar proyeksi genomonus. Nah, untuk proyeksi genomonus ini memiliki titik kontrol yang berada di tengah diameter bumi.
dengan perhitungan yang sama seperti proyeksi stereografis, yaitu skala 1:128 juta, jari-jari bumi 6.400 km, dan interval 15 derajat. Kemudian untuk mencari proyeksi itu R bumi atau jari-jari bumi dikali skala, sama dengan R bumi adalah 6.400 km, yang dijadikan senti adalah 640 juta dikali 1/128 juta, sama dengan 5,2 cm atau dibulatkan menjadi 5 cm. Kemudian dikali 2 untuk mendapatkan diameter bumi ini. Nah, setelah kita bisa menggambar diameter bumi dan bulatan bumi ini, kita menggambar garis meridian. Nah, untuk mendapatkan garis meridian pertama ini, kita membagi per 15 derajat dari garis diameter bumi. Jadi antara garis ini sama garis ini jaraknya adalah 15 derajat. Ini juga 15 derajat, di sini 15 derajat, dan seterusnya sampai di sini 15 derajat. Selanjutnya kita menggambar bidang proyeksi sampai dia bersinggungan dengan garis meridian pertama, maka bidang proyeksi sampai di sini. Ini juga sama. Ini untuk bidang proyeksinya. Nah, untuk bidang proyeksi ini juga sama, dibagi dengan garis meridian dengan interval 15 derajat. Jadi di sini 15 derajat, di sini 15 derajat, menjadi 30 derajat. Kemudian intervalnya sama lagi 15 derajat menjadi 45 derajat, ditambah lagi 15 derajat menjadi 60 derajat, dan seterusnya sampai ujung 180 derajat. Ini merupakan gambaran proyeksi Genomenos, yang mana tadi untuk proyeksi stereografis titiknya ada di pusat bumi, yaitu utara atau selatan. Kalau ini dia berada di tengah diameter bumi, seperti yang saya tunjuk ini.